Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesslyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesslyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama dua kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan dua orang yang kami juga ketahui dua orang tersebut adalah kerabatnya EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih lakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tidak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, masih tentang orang hilang, pemirsa, pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata di Korea Selatan. Keluarga mengaku tak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan dalam keadaan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Dan saya, semoga anak saya dibaringi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri.
Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang oknum polisi berdinas di Polres Wonogiri melakukan pelecehan terhadap anak dari rekan kerjanya. Ironisnya, pelaku juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren di Wonogiri, Jawa Tengah. Polres Wonogiri mengungkap modus pelecehan seksual dengan tersangka aparat penegak hukum sekaligus pemilik pondok pesantren. Pelaku berinisial E, oknum anggota Polres Wonogiri berpangkat Bribka. Diketahui korban berinisial N, 19 tahun, merupakan putri anggota Polres Wonogiri. Antara pelaku dan orang tua korban merupakan rekan kerja di Mapolres Wonogiri. Orang tua korban menganggap pelaku bisa memberikan nasihat yang berguna bagi putrinya. Namun pelaku justru melakukan tindakan asusila dengan mengirimkan foto alat vitalnya kepada korban dan melakukan panggilan video mesum. Awalnya kita menerima laporan terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Wonogiri, di mana korban ini adalah juga anak daripada salah satu anggota Polres Wonogiri juga. Motifnya kalau kita tanya khilaf, kekhilafan yang bersangkutan terhadap korban. Akibat perbuatannya, Bribka E terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI tewas dengan penuh luka tusuk di Jalan Pondok Hijau Golf, Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan menangkap 4 pelaku. Inilah video yang terekam kamera pengawas CCTV saat terjadinya keributan antara seorang prajurit TNI dengan kelompok pemuda di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Pasca kejadian, korban bernama Prada Arif Budi Sampurna ini ditemukan tewas mengenaskan dengan luka penuh tusuk di pinggir Jalan Pondok Hijau Golf. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban serta melakukan olah TKP. Dan tak butuh waktu lama, 3 pelaku berhasil diamankan di tempat persembunyiannya, sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi saat ini masih menyelidiki motif dari para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka. Sementara itu, seluruh pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang WNI asal Maros ditemukan tewas di kamar mes pekerja di Republik Armenia dengan kondisi mengenaskan. Korban dibunuh oleh rekan kerjanya karena menolak terlibat penyalahgunaan uang perusahaan.